Selamat datang di Jurig Film, channelnya para pemberani. Channel ini berisi tentang alur cerita film horor. Bagi kalian yang penakut disarankan untuk tidak menonton sendirian. Oke, untuk memicu adrenalin kalian semua, kita akan membahas alur cerita film Mama. Bernsey adalah seorang pria tua yang pekerjaannya mencari orang hilang sesuai dengan pesanan klien. Klien terakhirnya adalah seorang pria yang ingin mencari abang dan keponakannya yang menghilang. Mereka menemukan sebuah mobil rusak yang tampaknya sudah berusia tua akibat kecelakaan. Tidak jauh dari mobil rusak tersebut, mereka menemukan sebuah rumah tua yang terlantar. Dinding di bagian dalam rumah itu penuh dengan lukisan anak-anak dan banyak sampah. Mereka juga menemukan dua sosok mengerikan berwarna hitam yang beringas. Mereka lalu memutuskan untuk menelpon klien mereka yang bernama Lucas dan istrinya Annabelle untuk menyampaikan kalau mereka telah menemukan kedua anak dari abangnya, yaitu Victoria dan Lily. Mereka diserahkan dalam perawatan Dr. Gerard, seorang psikolog yang menilai psikologis anak-anak itu. Lucas berusaha mendekati mereka berdua. Pertama, dia mendekati Victoria. Lucas membawakan kacamata yang biasa dipakainya. Victoria lalu memanggil Lucas dengan panggilan ayah, kemudian memeluknya. Dia tidak peduli meskipun Lucas mengatakan kalau dia adalah pamannya. Tapi Lily sama sekali tidak mau mendekat. Dia memilih sembunyi di bawah tempat tidur. Dr. Gerard mengatakan kalau kondisi psikologis Victoria dan Lily sangat parah, sehingga mereka memiliki sosok khayalan yang tampaknya dianggap sebagai penjaga. Mereka memanggilnya dengan sebutan Mama. Tapi Lucas tidak begitu saja bisa mengadopsi mereka karena gajinya tidak mencukupi. Istrinya Annabelle hanyalah pemain band amatir dan mereka tinggal di apartemen sempit berkamar satu. Ada satu orang lagi yang ingin mengasuh mereka, yaitu Jean Podolsky. Ia ingin membawa mereka ke luar negeri. Dr. Gerard masih ingin meneliti kejiwaan kakak beradik tersebut. Dia membantu agar Lucas dan Annabelle tinggal di sebuah rumah yang besar sehingga bisa memelihara kedua keponakannya itu. Dengan syarat mereka harus menerima kunjungannya setiap kali dia ingin datang memeriksa mereka. Lucas dan Annabelle juga harus merahasiakan lokasi rumah itu dari siapapun. Dan mereka pun setuju. Victoria bisa beradaptasi dengan rumah barunya. Tapi Lily selalu bersembunyi di balik punggungnya dan lebih sering berjalan dengan tangan dan kaki, seperti hewan berkaki empat. Kesukaannya adalah bersembunyi di dalam kardus besar. Ketika makan malam, ia lebih memilih duduk di lantai meskipun yang lainnya duduk di meja. Dia bahkan tidur di kolong tempat tidur, meskipun ada tempat tidur yang besar untuknya. Dalam penelitiannya, Dr. Gerard mendengar Victoria sering menyebut nama Edith Brennan, yang ternyata adalah pasien rumah sakit jiwa yang berhasil melarikan diri dan terjun ke laut sambil membawa bayinya yang baru lahir. Di rumah, Annabelle sering melihat keanehan-keanehan. Lily sering tertawa seperti sedang bermain. Tapi begitu dilihat, Lily langsung terdiam. Lucas memujuk Annabelle yang merasa tidak nyaman agar bersabar. Pada suatu malam, Annabelle merasa ada seseorang di dalam rumah dan Lucas memutuskan untuk melihat-lihat sekeliling. Sementara Annabelle menjaga anak-anak. Lucas melihat seekor kupu-kupu hitam menempel di dinding dan membuat lubang gelap.
Lukas memperhatikan dari dekat dan tiba-tiba keluar bayangan hitam yang mengejutkannya. Lukas pun terjatuh dari tangga dan koma. Annabel harus mengawasi anak-anak itu sendiri. Ia berusaha meskipun ia tidak terbiasa dengan anak-anak. Ketika tidur, dia bermimpi melihat pintu lemari di kamar anak-anak seperti ada sesuatu di dalamnya dan mengeluarkan suara yang aneh. Dr. Gerard menemukan sebuah boneka kayu menyeramkan di kamar mereka ketika dia berkunjung ke rumah itu. Victoria mengatakan kalau boneka itu adalah mainan yang dibuat oleh Mama. Tapi dia tidak mengatakan siapa itu Mama. Pada saat Annabel membuat makan malam, Lily tampaknya selalu tertawa sendiri dengan sosok yang tidak terlihat Annabel. Sesudah mengantarkan anak-anak ke kamar, Annabel masuk ke kamarnya sendiri dan tidur. Mendadak pintu lemari di kamar anak-anak terbuka dan Lily terbangun. Ia membangunkan Victoria dan mengatakan kalau Mama datang dari saluran udara di kamarnya. Annabel mendengarkan senandung yang aneh, sehingga memutuskan untuk mengecek ke kamar mereka. Dia menemukan Victoria dan Lily sedang bermain dengan hebohnya di kamar. Annabel melihat pintu lemari setengah terbuka dan mendekatinya. Tapi Victoria melarangnya. Sehingga Annabel memutuskan untuk menutup saja pintu lemari itu dan tidak memeriksa isinya. Lalu ia menyuruh mereka untuk tidur. Annabel lalu menceritakan hal itu pada Dr. Gerard dan mengatakan kalau ada seseorang yang mendatangi anak-anak itu. Dia yakin itu seorang wanita dan dia bersenandung. Tapi Dr. Gerard mengatakan kalau kemungkinan besar Victoria lah yang bersenandung karena dia menderita kepribadian ganda yang memposisikan dirinya sebagai Mama. Dr. Gerard lalu menemui petugas catatan sipil setempat untuk mencari tahu lebih jauh tentang Edith Brennan. Dia mendapatkan kotak yang berisikan dokumen dan benda peninggalan Edith. Sementara di rumah, Annabel semakin sering dihantui dan mulai merasa ketakutan karena Lukas belum juga sadar dari koma. Di rumah sakit terjadi hal yang aneh. Lukas yang koma mendapat penglihatan arwah Jeffrey abangnya yang menyuruhnya menyelamatkan anak-anaknya dan dia harus pergi ke pondok. Penglihatan itu membuat Lukas tersadar dari koma. Annabel dan anak-anak mengunjunginya di rumah sakit. Victoria bisa berinteraksi dengan baik. Sementara Lily memilih sembunyi di bawah tempat tidur sambil memakan bangkai kupu-kupu yang bertebaran. Suatu hari, Annabel memergoki Victoria sedang menangis sendirian di kamar mandi. Annabel bertanya ada apa. Tapi Victoria hanya mengatakan kalau dia tak ingin Annabel terluka. Dia berniat mengelus kepalanya, tapi Victoria menepis dan melarangnya melakukan itu. Karena Mama sudah merasa cemburu. Victoria lalu meninggalkan Annabel yang kebingungan. Keesokan harinya, Jean mengunjungi rumah mereka karena Annabel lupa kalau hari itu adalah hari kunjungannya. Tapi Annabel berdebat dengannya dan ia diusir dari rumah. Jean menelepon dinas sosial dan melaporkan kalau keponakannya sedang disiksa dan ia akan mencari bukti ini untuk merebut hak asuh dari Lukas.
Pada saat Victoria terapi dengan Dr. Gerard, ia ditanya lebih jauh tentang sosok Mama, lalu tentang pondok di tepi danau di mana dia tinggal, dan apakah dia mengikuti mereka ke rumah yang baru. Victoria menjerit, lalu Dr. Gerard melihat bayangan gelap muncul dari dinding. Dia buru-buru pergi dari rumah itu tanpa mengatakan apapun pada Annabelle yang kebingungan. Tapi dia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh ke rumah sakit jiwa tempat terakhir Edith Brennan dirawat. Di rumahnya, Annabelle mengalami penglihatan. Dia berada di tubuh seorang wanita yang merebut bayi dari tangan seorang biarawati lalu melarikan diri. Ia terjebak di tepi danau dan memutuskan untuk terjun sambil membawa serta bayinya. Annabelle tersadar begitu dia tercebur ke air dan melihat Victoria berdiri di pintu kamarnya sambil memandang ke bawah ranjang. Annabelle menanyakan ada apa di bawah, tapi Victoria tidak mau menjawab. Ada sosok mengerikan yang menggelayut di bawah ranjangnya dan akhirnya menaiki tempat tidur dan menyerangnya. Annabelle menjerit dan kembali terbangun dari mimpi. Malam itu Mama datang dan mengajak Lily pergi. Lily mengajak Victoria, tapi ia memilih untuk tinggal. Akhirnya Lily pergi sendiri dengan keluar dari jendela. Sementara Dr. Gerard sudah sampai di tempat Edith Brennan dirawat dan harus berhadapan langsung dengan arwah Edith yang gila dan akhirnya tewas di rumah itu. Tapi ada yang mengetahui. Annabelle bangun pada pagi harinya tanpa menyadari ada memar besar di tengkuknya. Dia mengecek kamar anak-anak dan menyadari kalau Lily menghilang. Dia melihat Lily tidur di halaman dalam keadaan kedinginan. Dia membawanya ke dalam rumah dan berusaha memeluknya untuk menghangatkan tubuhnya. Lily yang liar sangat sulit untuk dipeluk, tapi Annabelle tetap memaksa. Sampai akhirnya Lily menyerah dan bersedia dipeluk. Annabelle senang karena ia akhirnya mau dipeluk dan mau berkomunikasi meski terpatah-patah. Hari itu juga Annabelle memaku jendela di kamar anak-anak agar mereka tidak bisa keluar dari jendela. Hari itu Annabelle melihat bayangan gelap di kamar anak-anak. Awalnya dia mengira itu Lily. Akhirnya dia menyadari kalau Victoria dan Lily berada di dapur menunggunya sarapan. Dia menyelidiki ke dalam lemari, tapi tidak menemukan apa-apa. Annabelle menanyakan tentang Mama ini pada Victoria, tapi dia juga tidak mau bicara. Ia kemudian menghubungi ponsel Dr. Gerard, tapi selalu terhubung ke voicemail. Tanpa sengaja ia menemukan berkas milik Dr. Gerard yang tertinggal ketika dia pergi terburu-buru dari rumah itu dan menemukan foto Edith Brennan di dalamnya. Dia memutuskan untuk mendatangi langsung kantor Dr. Gerard. Ketika sekretarisnya lengah, Annabelle mencuri box berisi semua file Victoria dan Lily. Di rumah dia membongkar box itu dan menemukan makalah Dr. Gerard yang berisikan tentang pengalaman mereka berempat. Dia juga mendengar rekaman terapi Victoria yang menyatakan kalau Edith terjun ke danau dan tewas. Tapi bayinya selamat karena tersangkut akar pohon. Annabelle menangis karena merasa sedih. Victoria dan Lily mendatanginya.
Victoria bahkan memeluk sambil mengucapkan selamat malam. Malam itu Victoria terbangun dan melihat pintu lemari pakaian terbuka lebar. Mama tidak ada di dalam. Ia keluar dari kamar diikuti oleh Lily. Dia melihat Annabelle masih duduk memeriksa berkas. Mereka juga melihat arwah mama yang marah dan mengejar mereka. Mereka berusaha lari dan disusul oleh mama. Annabelle terjatuh dan mama hampir membunuhnya. Victoria mengalihkan perhatiannya dari Annabelle yang pingsan. Pada waktu itu, jin masuk ke rumah itu diam-diam, berniat untuk mencari bukti yang bisa digunakan untuk menghancurkan Lucas. Tapi malangnya dia malah harus berhadapan langsung dengan mama yang sedang marah. Victoria menyusulnya ke bawah dan menemukan bibi jin yang berwajah mama. Lalu ia menjerit. Annabelle tersadar dari pingsan lalu mencari Victoria dan Lily yang menghilang. Mereka tidak ada di rumah. Dia tahu kemana mama akan membawa anak-anak itu. Dia langsung menuju Clifton Forge sambil membawa sisa tulang belulang Edith. Dia berpapasan dengan Lucas yang sudah terlebih dahulu sampai di sana. Dari rumah sakit, Lucas yang sudah sembuh langsung menuju ke Clifton Forge, sesuai penglihatan yang dialaminya tentang abangnya di hari dia sadar dari koma. Di rumah itu mereka menemukan mayat jin lalu menyadari kalau anak-anak ada di atas tebing tempat Edith dulu bunuh diri. Edith berniat membawa mereka ke dasar danau. Lily datang pertama kali ke arah mama tapi ditahan oleh Lucas. Edith yang marah sudah akan membunuh Lucas. Ketika Victoria menunjukkan tulang belulang anaknya yang tersimpan di dalam kardus, Edith mengambilnya dari tangan Annabelle lalu bersenandung sambil memeluknya. Tapi dia tersadar ketika Lily memanggilnya dan mencampakkan tulang belulang itu ke danau sambil kembali mengejar Victoria dan Lily. Dia melukai Lucas dan Annabelle. Lucas pingsan tapi Annabelle tidak mau menyerah dan membujuk agar Victoria tinggal. Dia tidak menyerah meskipun Edith berulang kali menahan kepalanya. Akhirnya Edith menyerah dan meninggalkan Victoria. Lily diselubungi sulur-sulur dan mereka berubah menjadi ratusan kupu-kupu. Annabelle memeluk Victoria dan Lucas siuman. Demikianlah alur cerita film Mama. Semoga bisa memicu adrenalin dan menambah keberanian kalian. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.